sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Gerak adalah hakikat manusia dan merupakan salah satu aktivitas yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai salah satu ciri makhluk hidup, gerak memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dunia anak-anak, misalnya, mereka sangat identik dengan gerak. Bagi mereka, gerak adalah sarana untuk bermain, bersenang-senang, sekaligus belajar. Gerak yang dilakukan anak-anak biasanya tidak dilandasi oleh tujuan tertentu, melainkan murni untuk memenuhi kebutuhan alami mereka akan aktivitas fisik. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan solusi untuk meringankan pekerjaan. Untuk itu, berbagai alat diciptakan, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Alat-alat ini dikenal sebagai pesawat sederhana yang berfungsi untuk mengurangi beban kerja manusia sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan dan efisien. Dengan pesawat sederhana, manusia dapat menghemat energi dan tenaga dalam melakukan berbagai aktivitas. Penggunaan pesawat sederhana dapat ditemukan di banyak aspek kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat memotong sesuatu, kita menggunakan pisau atau gunting. Seorang tukang kayu mencabut paku dengan palu, atau orang memindahkan drum minyak ke atas truk menggunakan papan miring. Selain itu, tangga digunakan untuk mencapai lantai 2 rumah dan katrol membantu mengambil air dari sumur. A. Pengertian gerak. Gerak adalah sebuah perubahan kondisi ataupun perpindahan benda dari satu titik menuju titik lain. Suatu benda bisa disebut bergerak jika benda tersebut mengalami perpindahan kedudukan terhadap benda lain, baik perubahan posisi menjauh maupun mendekat. Adapun pengertian gerak menurut para ahli, yang pertama, Kamajaya. Pengertian gerak menurut Kamajaya yaitu posisi atau kedudukan sebuah benda di mana benda itu bergerak dari titik asal atau titik acuannya. Yang kedua, Untoro. Gerak menurut J. Untoro yaitu sebuah perubahan kedudukan terhadap sebuah titik yang menjadi patokannya atau titik acuannya. Yang ketiga, Everson Umar. Pengertian gerak menurut Everson Umar adalah berubahnya posisi atau kedudukan dari sebuah titik acuan. Jadi, gerak itu merupakan perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap titik acuan tertentu, baik menjauh maupun mendekat. Menurut para ahli seperti Kamajaya, J. Untoro, dan Everson Umar, gerak itu melibatkan perpindahan yang dapat diamati dengan membandingkan kedudukan awal dan akhir benda tersebut terhadap titik acuannya. Dengan kata lain, gerak terjadi jika ada perubahan relatif terhadap sesuatu yang dianggap tetap atau tidak bergerak. B. Faktor-faktor yang memengaruhi gerak. Hal-hal yang mempengaruhi gerak benda yaitu jika benda tersebut diberi perlakuan berupa tarikan atau dorongan. Selain faktor luar, ada faktor dalam yang mempengaruhi gerak benda yaitu bentuk benda. Ada juga berat dan ringan benda serta bahan benda. Bentuk benda bermacam-macam. Ada benda yang berbentuk lingkaran, kotak, dan lain-lain. Bentuk suatu benda dapat mempengaruhi geraknya, misalnya roda pada sepeda mudah bergerak. Bola juga berbentuk bulat sehingga mudah menggelinding. Jadi benda yang berbentuk bulat atau lingkaran mudah bergerak daripada benda yang berbentuk kotak, segitiga, dan lain-lain. Yang pertama yaitu ukuran. Ukuran suatu benda dapat mempengaruhi geraknya. Bola sepak berukuran lebih besar daripada bola pingpong. Bola pingpong lebih kecil daripada bola sepak. Jadi benda yang berukuran kecil dan ringan lebih mudah bergerak atau digerakkan daripada benda yang berukuran besar dan berat. Yang kedua yaitu permukaan benda. Jenis permukaan suatu benda dapat mempengaruhi gerak benda tersebut. Contohnya permukaan benda yang kasar dan permukaan benda yang halus.
Benda yang permukaannya halus lebih mudah bergerak daripada permukaan benda yang kasar, karena benda yang permukaannya kasar gaya geseknya lebih besar daripada benda yang permukaannya lebih halus. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin sulit benda itu menggelinding. C. Macam-macam gerak. Gerak mempunyai ragam dan bentuk. Gerak dapat dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya yang pertama yaitu gerak lurus. Gerak lurus merupakan gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan dibagi lagi menjadi dua, yaitu gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan itu merupakan kecepatannya itu tetap dan lintasannya lurus. Jarak yang ditempuh setiap waktu sama, contohnya sepeda motor yang bergerak dengan kecepatan konstan. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB itu merupakan kecepatannya berubah secara teratur atau percepatan konstan. Contohnya seperti bola yang dilempar ke atas atau perlambatan gravitasi. Yang kedua yaitu gerak semu dan gerak relatif. Gerak semu itu merupakan gerak benda yang terlihat bergerak karena pengamat bergerak. Contohnya seperti pohon terlihat bergerak saat kita naik mobil. Yang kedua yaitu gerak relatif. Gerak tergantung pada titik acuan. Contohnya seperti meja dianggap diam oleh pengamat di bumi, tetapi bergerak menurut matahari. Yang ketiga yaitu gerak melingkar. Gerak pada lintasan berbentuk lingkaran. Contohnya seperti planet mengelilingi matahari. Selain itu ada contoh lain yaitu gerak elektron dalam atom dan gerak roda kendaraan. Yang keempat yaitu gerak benda. Merupakan gerak suatu benda yang diamati dari beberapa referensi. Contohnya puntung rokok yang dilempar dari KRL berjalan memiliki gerakan terhadap KRL, terhadap pelempar, dan terhadap tanah. Yang kelima, gerak menggelinding. Gerak benda yang mengalami dua gerakan sekaligus, yaitu rotasi dan translasi. Rotasi itu gerakannya terhadap sumbu benda, sedangkan translasi terhadap lintasan. Contohnya seperti bola menggelinding di bidang datar dan bidang miring. Yang keenam, gerak parabola. Gerak parabola ini merupakan gerak yang membentuk lintasan melengkung atau parabola akibat pengaruh gravitasi. Contohnya yaitu peluru yang ditembakkan meriam, bola yang dilempar ke atas udara. Penjelasan-penjelasan tadi itu dapat digunakan untuk memahami jenis-jenis gerak dalam fisika sesuai karakteristik dan contohnya. Jenis-jenis pesawat sederhana. Ada banyak jenis pesawat sederhana dan semuanya dibuat untuk memudahkan pekerjaan. Berdasarkan cara kerjanya, pesawat sederhana dapat dibedakan menjadi empat jenis. Masing-masing dari keempat jenis pesawat sederhana tersebut memiliki fungsi dan kegunaannya yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari-hari. Keuntungan penggunaan pesawat sederhana, keuntungan menggunakan pesawat sederhana ini disebut keuntungan mekanik. Berikut ini jenis-jenis pesawat sederhana dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada katrol. Katrol adalah jenis pesawat sederhana berupa roda beralur yang terhubung dengan tali. Katrol digunakan untuk memudahkan dalam melakukan kerja karena dapat mengubah arah gaya ketika menarik atau mengangkat beban.
Katrol memiliki berbagai jenis, yakni katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap posisinya tidak berubah ketika memindahkan benda, sedangkan katrol bebas posisinya bisa berubah. Untuk katrol majemuk itu merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Pemanfaatan dari ketiga katrol di dalam kehidupan sehari-hari bisa dapat dilihat pada sistem sumur timba. Katrol digunakan untuk menimba air di dalam sumur. Contoh lainnya adalah katrol yang dipakai untuk menggerakkan benda untuk menggerakkan bendera ketika upacara berlangsung. Yang kedua, roda berporos. Pesawat sederhana ini sudah tidak asing dan banyak ditemukan di jalan raya. Roda berporos adalah jenis pesawat sederhana yang memakai roda dan mempunyai poros tempat berputarnya roda. Pemanfaatan roda berporos ini dapat digunakan untuk memindahkan benda dengan mudah tanpa mengeluarkan banyak gaya. Contohnya, lebih mudah memindahkan lemari dengan troli. Yang ketiga yaitu bidang miring. Bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Bidang miring juga bisa berarti sebagai sebuah lintasan yang memiliki kemiringan tertentu serta membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Satu di antara penerapan bidang miring adalah jalan di antara tinggi yang disebut berkelok-kelok. Alasan dari hal tersebut adalah membuat lintasan menjadi landai dan tidak terlalu curam agar penggunaan gaya tidak terlalu besar. Contoh sederhana lainnya adalah memotong sayur menggunakan pisau. Yang keempat yaitu pengungkit. Pengungkit adalah jenis pesawat sederhana yang dapat memudahkan usaha dengan cara mengandalkan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Pengungkit terdiri atas 3 jenis, yaitu jenis pertama yang titik tumpunya terletak di antara beban dan kuasa. Jenis kedua yang titik bebannya ada di antara kuasa dan tumpu, serta jenis ketiga yang titik kuasanya ada di antara beban dan tumpu. Contoh dari penggunaan pengungkit di kehidupan sehari-hari adalah penggunaan skop untuk mengangkut dan memindahkan pasir. Contoh sederhana lainnya adalah gunting yang digunakan untuk memotong kertas. F. Manfaat pesawat sederhana. Manfaat pesawat sederhana bagi kehidupan kita diantaranya yang pertama yaitu untuk mempermudah pekerjaan manusia, baik dari segi pengangkutan maupun pekerjaan manusia dalam jarak yang jauh. Yang kedua yaitu energi yang kita keluarkan juga dapat dihemat. Yang ketiga, waktunya jadi lebih singkat. Yang keempat, untuk mengubah gaya arah. Yang kelima, untuk menghasilkan gaya yang lebih besar dengan gaya yang kecil. Yang keenam, untuk memindahkan atau merubah arah gaya, misalnya putaran kincir air digunakan. Yang ketujuh, untuk menumbuhkan padi. Dan yang kedelapan, untuk merubah kecepatan. Kesimpulan dari materi ini yaitu gerak adalah perubahan kedudukan atau tempat suatu benda terhadap titik acuan atau titik asal tertentu. Jadi bila suatu benda kedudukannya berubah setiap saat terhadap suatu titik acuan, maka benda dikatakan sedang bergerak, dan gerak itu dibedakan atas beberapa jenis, yaitu gerak lurus, gerak semu atau relatif, gerak melingkar, gerak ganda, gerak parabola, dan gerak menggelinding. Pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat mempermudah kita dalam melakukan usaha. Pesawat sederhana merupakan prinsip sesuatu yang memudahkan aktivitas manusia, meliputi tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Dengan pesawat sederhana juga, manusia tidak perlu lagi mengeluarkan energi yang besar,
sehingga menguras dan menghabiskan tenaga atau energi ketika bekerja. Karena itu saya membuat video ini agar dapat membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan dengan menyelesaikan masalah dengan lancar tanpa dihalangi masalah yang rumit.